Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarja Riyatma. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3A, lalu jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan UTS saya dalam matkul Analisis dan Ilmu Data untuk TI. Di sini saya mengambil topik analisis penjualan menggunakan Tableau ya. Lalu yang pertama itu Tableau. Tableau itu adalah sebuah alat visualisasi data yang mempermudah pengguna dalam mengubah data mentah menjadi visualisasi interaktif seperti grafik dan juga dashboard. Fitur-fitur seperti filter interaksi antar elemen dashboard dan juga analisis real time itu membantu kita untuk mendapatkan insight yang mendalam dari data yang dianalisis. Dalam presentasi ini kita akan membahas mengenai bagaimana Tableau ini dapat digunakan untuk menganalisis penjualan harian di beberapa kota dan juga kategori produk. Fitur Tableau. Fitur Tableau ini ada data blending, itu untuk menggabungkan data penjualan dari berbagai sumber untuk analisis yang lebih mendalam. Filter interaktif ini mungkin pengguna untuk menyaring data penjualan. Entah itu ini sesuai data ya, kota, waktu, dan juga kategori produk. Lalu measure valuation ini menyediakan perhitungan otomatis untuk metrik kunci seperti total penjualan dan jumlah produk jual. Lalu ada key performance indicator ini menampilkan metrik penting seperti penjualan harian langsung di dashboard. Nah, di sini dashboard dan visualisasi ya. Jadi layout dashboard itu sangat penting karena untuk memisahkan analisis penjualan berdasarkan kota dan juga kategori produk. Lalu tata letak ini memisahkan bagian analisis untuk kota dan juga kategori produk. Lalu pengguna dapat berinteraksi dengan visualisasi untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Nah, di sini mungkin langsung ke tableau-nya ya. Ini cara saya menggabungkan dua dataset saya mengenai penjualan supermarket. Nah, ini adalah dashboard saya. Mungkin kita bahas dari awal ya. Ini adalah penjualan harian per produk. Dari visualisasi ini kita bisa mengambil penjelasan bahwa data menunjukkan beberapa produk memiliki performa penjualan harian yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi dibandingkan produk lainnya dia itu lebih baik. Misalnya produk elektronik aksesoris itu dia memiliki penjualan yang lebih stabil dan tinggi seperti setiap harinya dibandingkan dengan produk elektronik di beberapa kota. Di sini elektronik itu di sini elektronik lebih tinggi daripada makanan ya. Jadi insight-nya itu produk yang menunjukkan konsistensi penjualan harian bisa menjadi fokus untuk promosi ataupun kampanye yang lebih interaktif. Guna mempertahankan atau meningkatkan penjualan sebaliknya, produk dengan penjualan harian yang rendah dapat kita tinjau kembali apakah ada masalah di sisi pemasaran, harga, ataupun kebutuhan konsumen yang lebih terpenuhi. Nah, di sini cara membuat visualisasi ini saya tinggal drag-drag aja ya, drag ke kolom, ke rows, agar tampilannya seperti ini. Gunakan Xiaomi, lalu book and whisker plot try. Terciptalah visualisasi seperti ini. Selanjutnya, penjualan harian per kota berdasarkan waktu ya. Ini eh, visualisasi ini itu memperlihatkan bahwa penjualan di beberapa kota meningkat pada waktu tertentu. Misalnya di kota Mendeley nih, di kota Mendeley ini penjualan meningkat tajam di akhir pekan, sementara di kota lain penjualan mungkin lebih stabil sepanjang minggu. Nah, seperti itu ya. Jadi insight-nya, kota yang menunjukkan lonjakan penjualan pada akhir pekan itu dapat menjadi target kampanye ataupun promosi akhir pekan. Di sisi lain, kota yang penjualannya konsisten itu memerlukan pendekatan pemasaran yang lebih strategis untuk mempertahankan stabilitas penjualan. Nah, bagaimana tercipta visualisasi seperti ini? Saya memasukkan city ke color, lalu seperti biasa kita drag total sales ini dari sini ke rows, lalu time ini drag dari sini ke kolom. Nah, di sini hasil dari masukan color tadi ya, seperti ini. Kita bisa melihat warnanya sesuai. Oh iya, dan di sini saya menggunakan trend line ya, trend line untuk garis-garis seperti ini. Itu menggunakan trend line. Lalu yang terakhir, tiga aspek terakhir ini, yang terakhir identifikasi produk dengan penjualan tertinggi. Nah, di sini bisa kita lihat di sini saya max kan ya, karena di sini saya mengambil penjualan tertinggi. Jadi kita mendapatkan informasi nih mengenai produk ataupun kategori produk
yang lebih tinggi penjualannya. Nah, seperti itu. Jadi berguna untuk mengidentifikasi produk terlaris dalam periode waktu tertentu. Insight-nya, kita dapat mengetahui produk mana yang paling diminati pasar dan bisa fokus pada promosi atau peningkatan stok produk tersebut. Nah, seperti itu. Jadi, cara visualisasi seperti ini seperti biasa, data kita drag aja ke sini, terusnya total sales, lalu produk lain juga time. Time di sini taruh ke sini. Nah, seperti itu. Terciptalah visualisasi seperti ini ya. Lalu bisa kita rubah-rubah di Xiaomi ini. Terserah kita. Dashboard. Terciptalah dashboard ini dari ketiga aspek tadi ya. Jadi tujuan dari dashboard saya ini perlu dicatat ya. Karena dashboard saya ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai performa penjualan berdasarkan tiga aspek. Nah, apa saja itu? Ada penjualan harian per produk, penjualan harian per kota berdasarkan waktu, lalu identifikasi produk dengan penjualan tertinggi. Nah, seperti itu. Jadi, dashboard saya ini memungkinkan eh, kita sangat membantu kita untuk memanajemen dalam mengidentifikasi tren penjualan yang lebih spesifik, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait strategi penjualan, pemasaran, dan juga pengelolaan stok. Lalu tema dari dashboard saya ini yaitu analisis penjualan secara terperinci, menggabungkan data penjualan berdasarkan lokasi atau kota, waktu, produk yang dijual, dan juga kategori produk. Jadi memungkinkan kita untuk memahami performa bisnis dari berbagai dimensi. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan dari dashboard saya ya. Dashboard dari cara membuatnya per aspek, lalu terciptalah tiga aspek dalam dashboard ini. Lalu selanjutnya kita membahas visualisasi dan insight dari visualisasi penjualan. Nah, intinya gini. Dari visualisasi tadi, misalnya penjualan per kota nih. Nah, dari visualisasi itu apa yang bisa kita ambil nih? Nah, di sini kan terlihat bahwa di Kota Yangan penjualan meningkat pesat pada akhir pekan. Nah, itu poin satu. Poin kedua, kita analisis trennya. Kita analisis trennya, di situ terdapat peningkatan penjualan menunjukkan ada permintaan yang lebih tinggi. Kedua, lalu rekomendasi. Rekomendasi apa yang bisa kita ambil setelah melakukan visualisasi, kita lalu melakukan analisis. Nah, lalu selanjutnya apa yang bisa kita ambil nih? Di sini kita bisa mengambil rekomendasi untuk mengatur kampanye promosi pada waktu puncak dan juga memastikan stok produk memadai. Nah, seperti itu cara eh, visualisasi, identifikasi, dan juga cara analisis dan juga insight seperti itu. Fitur dalam Tableau yang digunakan dalam dashboard ya, ada fitur filter interaktif, highlight action, dan juga measure. Ini sama-sama penting semua ya, karena filter interaktif itu memungkinkan kita untuk menyesuaikan tampilan data. Lalu, highlight action itu menarik perhatian pengguna pada informasi penting saat interaksi dilakukan. Yang terakhir ada measure values, ini menyajikan data numerik secara otomatis dan terstruktur. Nah, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari presentasi ini? Kesimpulannya adalah yang pertama, positif Tableau. Nah, Tableau ini menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis dan pengambilan keputusan. Jadi, menawarkan visualisasi yang intuitif dan mendalam. Dengan memanfaatkan fitur-fitur yang sesuai, kita dapat mudah memperoleh insight yang bermanfaat untuk menyusun strategi bisnis yang lebih lanjut. Itu tentang Tableau. Lalu tentang data kita nih, data kita penjualan di akhir pekan. Data menunjukkan bahwa penjualan di beberapa kota itu mengalami peningkatan signifikan pada akhir pekan. Nah, insight ini membuka peluang untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran selama periode tersebut, yang dapat berkontribusi pada peningkatan penjualan lebih lanjut. Lalu ada perbedaan kinerja antar kota. Analisis mengindikasikan adanya variasi kinerja penjualan di berbagai kota, di mana beberapa kota menunjukkan hasil yang lebih baik daripada yang lain. Lalu menunjukkan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan juga preferensi lokal, yang dapat membantu kita untuk pengalokasian sumber daya dan strategi pemasaran.
Lalu identifikasi kategori produk terpopuler. Visualisasi data itu eh, mengidentifikasi kategori produk yang paling diminati oleh konsumen. Dengan informasi ini, perusahaan dapat lebih fokus pada pengembangan dan juga promosi produk yang terbukti laku, serta mempertimbangkan untuk mengurangi perhatian pada kategori produk yang kurang diminati. Seperti itu ya. Jadi, ini dia dashboard saya, lalu itu tadi penjelasan dari mulai cara pembuatannya, dari mulai drag cara mengedaknya ke sini atau bagaimana cara agar tampilannya seperti ini. Kita menggunakan suami tadi ya, bagaimana kita melakukan visualisasi kunjungan harian per kota berdasarkan waktu ini, kok bisa seperti ini, lalu apa saja yang bisa kita ambil dari sini, seperti itu. Jadi sudah lengkap ya, ada tadi penjelasan, lalu insight-nya, dan eh, selanjutnya kita tuh mau ngapain dengan kita sudah melakukan visualisasi, kita sudah melakukan analisis. Nah, kita kan sudah melakukan visualisasi. Nah, tadi saya jelaskan kenapa setelah kita membuat visualisasi kita mau ngapain nih sama visualisasi ini. Kita melakukan analisis ya, analisis lalu insight. Saya juga sudah menjelaskan insight per aspek tadi ya, seperti itu. Jadi, mungkin itu tadi penjelasan dari saya dan dengan data yang saya punya. Terima kasih telah menonton dan juga memperhatikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.